Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Indralaya B akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Aura Keisha Salsabila, Noprika Ramadini, dan Juwita Kamila. Tanpa basa-basi, mari kita simak videonya. Mengapa tumbuh-tumbuhan membutuhkan cahaya? Tumbuhan membutuhkan cahaya untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses di mana tumbuhan membuat makanannya sendiri. Dalam fotosintesis, tumbuhan menggunakan energi cahaya untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Glukosa merupakan sumber energi bagi tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang, sedangkan oksigen dikeluarkan sebagai produk sampingan yang penting bagi kehidupan hewan dan manusia. Cahaya juga diperlukan oleh tumbuhan untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan mereka. Cahaya membantu tumbuhan menentukan arah pertumbuhan dan mempengaruhi produksi hormon yang diperlukan untuk mengontrol perkembangan bunga dan buah. Selain itu, cahaya juga dapat mempengaruhi warna daun dan bentuk tumbuhan. Secara umum, cahaya adalah sumber energi penting bagi kehidupan tumbuhan dan memainkan peran penting dalam pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi mereka. Bahaslah proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan. Pada dasarnya, fotosintesis terjadi dalam dua tahapan. Kedua tahap itu berlangsung dalam kloroplas, namun pada dua bagian yang berbeda. Tahap satu adalah proses penangkapan energi surya atau proses-proses yang bergantung langsung pada keberadaan cahaya yang disebut reaksi cahaya. Tahap dua adalah proses-proses yang tidak bergantung langsung pada keberadaan cahaya yang disebut reaksi gelap. Reaksi-reaksi terang berlangsung pada bagian gerhana kloroplas. Sebagian energi matahari yang diserap akan diubah menjadi energi kimia, yaitu berupa zat kimia berenergi tinggi. Selanjutnya, zat itu akan digunakan untuk proses penyusunan zat gula. Sebagian energi matahari juga digunakan untuk fotolisis air atau H2O, sehingga dihasilkan ion hidrogen H+, dan O2. Ion hidrogen tersebut akan digabungkan dengan CO2 membentuk zat gula CH2O, sedangkan O2 akan dikeluarkan. Bahaslah dan tuliskan fotosistem 1 dan fotosistem 2, serta hubungan keduanya. Fotosistem merupakan kelompok-kelompok pigmen yang menyerap cahaya dan terdiri dari klorofil A dan B. Terdapat dua fotosistem 1F. Fotosistem 2 tersusun oleh lebih banyak klorofil B, sehingga menyerap cahaya dengan panjang gelombang 400-500 nanometer. Berikut adalah proses. D. Bahasa dan tuliskan reaksi-reaksi yang terjadi pada siklus Kelvin. Siklus Kelvin atau reaksi gelap berlangsung di dalam stroma dan tidak membutuhkan cahaya matahari. Reaksi ini disebut juga reaksi fiksasi karbon. Proses ini merupakan serangkaian reaksi biokimia mereduksi karbon dan menyusun ulang ikatan yang menghasilkan karbohidrat dari molekul CO2. Pada reaksi ini, ATP dan NADPH yang dihasilkan pada reaksi terang digunakan sebagai sumber energi. Urutan reaksi siklus Kelvin antara lain yang pertama adalah 3 RuBP total 15C ditambah 30 CO2 total 3C ditambah 6 PGA setiapnya 3C total 18C. Reaksi ini dikatalisis oleh Rubisco, ribulose, biphosphate, karboksilase atau oksigenase. 3 molekul CO2 ditambah energi merupakan net reaktan. Yang kedua, 6 PGA ditambah 6 ATP ditambah 6 BPG atau 18C ditambah 6 ATP. Fosfat yang berenergi tinggi ditransfer dari ATP menjadi PGA menjadi BPG. Yang ketiga, 6 PGA ditambah 6 ADPH ditambah 6 BPG 18C ditambah 6 NADP. Elektron berenergi tinggi dari NADPH digunakan untuk mereduksi BPG menjadi GP. Yang terakhir, 5GP atau 15C ditambah 3 ATP ditambah 3 RuBP atau 15C. Pada tahap pertama, CO2 digabungkan dengan ribulose 5 bifosfat atau 5 carbon sugar membentuk beberapa 3C sugar atau 3 phosphoglycerate.
Dari sini, beberapa molekul organik akan direproduksi menjadi fruktose 6-fosfat dan beberapa akan dikonversi balik menjadi ribulose 5-bifosfat sehingga siklus dapat berjalan kembali. Fruktose 6-fosfat kemudian digunakan dalam jalur biosintesa untuk memproduksi asam amino, asam nukleat, lemak, dan karbohidrat. Konversi keseluruhan dari 6 molekul CO2 menjadi 1 molekul fruktose 6-fosfat membutuhkan 12 molekul ATP dan 12 molekul NADPH sehingga persamaan energi yang terjadi dalam siklus Kelvin adalah 3CO2 ditambah 9 ATP ditambah 6 NADPH ditambah 1 GP atau 3C.